Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kala itu di Cirebon, pada tahun 2020, Irwan bersama istrinya, Lana, menjalani kehidupan yang cukup tenang di Tangerang. Irwan bekerja di sebuah perusahaan di kota tersebut, sementara Lana, yang berasal dari Cirebon, menjalani keseharian sebagai ibu rumah tangga, mengurus segala keperluan rumah mereka. Namun, tahun itu bukanlah masa yang mudah bagi banyak orang. Pandemi dan krisis ekonomi yang melanda menyebabkan banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah besar, dan Tangerang bukan pengecualian. Irwan pun terkena dampaknya. Tanpa persiapan, ia tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, dan sumber pendapatan utama mereka lenyap begitu saja. Berbagai upaya dilakukan Irwan untuk mencari pekerjaan baru. Ia mencoba melamar ke sejumlah perusahaan di Tangerang, namun usahanya tak membuahkan hasil. Sebagian besar perusahaan bahkan sudah berhenti menerima karyawan baru karena menghadapi kesulitan yang sama. Keadaan semakin berat ketika hampir seluruh kesempatan kerja terasa tertutup rapat. Tidak ingin menyerah begitu saja, Irwan mencoba mencari jalan keluar secara spiritual, mengunjungi beberapa tempat ritual, dan meminta petunjuk dengan harapan agar rezeki datang menghampiri. Namun, setelah usaha itu pun tidak menunjukkan hasil, keputusasaan mulai menyelinap dalam benaknya. Dalam keadaan yang semakin tak pasti, Irwan dan Lana akhirnya berdiskusi panjang untuk memikirkan langkah terbaik. Setelah berbicara dengan hati-hati, mereka sepakat untuk meninggalkan Tangerang dan pulang ke Cirebon, kampung halaman Lana. Mungkin di sana ada jalan lain yang bisa mereka tempuh untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun belum dikaruniai anak setelah 2 tahun menikah, keduanya merasa saling memiliki dan siap mendukung satu sama lain. Dengan tekad yang kuat, mereka pun meninggalkan Tangerang dan menempati rumah orang tua Lana setibanya di Cirebon. Setelah menetap di sana, Irwan mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Dalam kegelisahannya, ia berkonsultasi dengan paman istrinya yang tinggal di kota itu. Pamannya menyadari bahwa pekerjaan formal mungkin sulit didapatkan dalam situasi ekonomi yang lesu ini. Maka, dengan bijaksana, ia memberikan saran yang lebih realistis, menyuruh Irwan mencoba bergabung sebagai pengemudi ojek online. Tren ojek online sedang naik daun dan memiliki pasar yang besar di banyak kota, termasuk Cirebon. Mendengar ide itu, Irwan dan Lana pun merasa bersemangat dan berharap hal ini bisa menjadi peluang yang cukup baik untuk mereka. Tanpa menunda, Irwan pun mendaftar sebagai pengemudi ojek online. Namun, sebagai orang baru di Cirebon, ia menyadari pentingnya memahami jalanan kota tersebut. Untuk beberapa hari pertama, ia menyisihkan waktu berkeliling, menghafal jalan utama, gang-gang sempit, dan lokasi-lokasi populer di sekitar kota. Setiap sudut kota ia jelajahi dengan tekun, berusaha memetakan kota ini dalam pikirannya sehingga ia bisa bekerja dengan lancar. Dibantu oleh Google Maps, ia perlahan mulai familiar dengan jalanan kota yang baru ini. Setelah 3 hari berkeliling, Irwan merasa sedikit lebih percaya diri untuk mulai menerima orderan pertamanya. Di hari pertama, meski masih sedikit canggung, ia berhasil mendapatkan beberapa pelanggan. Hal yang sama juga terjadi di hari kedua dan ketiga. Meski kelelahan masih terasa, ia senang karena setiap harinya ada orderan yang masuk.
Sedikit demi sedikit, Irwan mulai mengenal pola perjalanan di kota itu. Meski terkadang masih mengandalkan aplikasi peta, ia tahu bahwa perlahan-lahan ia akan lebih terbiasa dan lancar melayani pelanggan di Cirebon. Suatu malam selepas maghrib di hari Kamis, suasana terasa lebih sunyi dan sedikit berbeda. Hari itu bisa dikatakan malam Jumat, yang bagi sebagian orang dianggap membawa nuansa tertentu. Saat itulah Irwan mendengar bunyi notifikasi dari aplikasi ojek online di ponselnya. Ternyata ada pesanan untuk mengantar makanan. Irwan baru saja selesai menunaikan salat maghrib dan beristirahat sejenak, tetapi rasa semangat dalam dirinya kembali menyala. Ia pun bersiap, mengambil jaketnya, meraih helm, dan mengeluarkan sepeda motornya dari halaman rumah. Setelah memastikan ponselnya siap untuk navigasi, ia meluncur menuju lokasi rumah makan sesuai permintaan pesanan di aplikasi. Sesampainya di rumah makan, Irwan mendapati antrean yang cukup panjang. Rupanya malam itu banyak pengemudi ojek online yang juga menunggu pesanan. Irwan bersabar menunggu, melihat antrean pesanan yang terus disiapkan satu persatu. Setelah beberapa saat, akhirnya pesanan yang ia tunggu selesai juga. Irwan mengambil makanan itu dengan cekatan, berterima kasih kepada petugas di rumah makan, dan kembali menuju sepeda motornya. Malam itu, Irwan merasa ada semangat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dan kembali beristirahat di rumah. Dengan cekatan, ia membuka aplikasi ojek online, meninjau rute pengantaran, dan mengamati lokasi tujuan yang tertera. Lokasinya menunjukkan sebuah perumahan yang cukup elit di kota itu. Dalam hati, Irwan merasa lega karena biasanya perumahan seperti itu aman dan tertib. Tanpa membuang waktu, ia mengikuti petunjuk navigasi yang mengarahkannya melalui jalanan kota yang mulai sepi. Udara malam itu terasa sejuk, menciptakan suasana tenang yang menyelimuti jalan-jalan lengang yang ia lewati. Sesampainya di depan gerbang perumahan, Irwan dihentikan oleh seorang satpam yang berjaga di pos keamanan. Ia lalu mengungkapkan maksudnya untuk mengantar pesanan makanan ke salah satu rumah di perumahan itu. Satpam tersebut memeriksanya dengan sopan dan ramah, kemudian memberikan arahan ke lokasi yang dimaksud. "Mas lurus saja, nanti ada gang pertama di kanan, lalu gang kedua di kanan lagi, dan yang ketiga itu di ujung batas perumahan," jelas satpam dengan ramah. Irwan mengucapkan terima kasih dan mengangguk sambil mengingat-ingat petunjuk arah yang diberikan. Lalu melajukan motor perlahan, memasuki kawasan perumahan yang tertata rapi. Perumahan itu tampak begitu tenang, dengan deretan rumah-rumah besar dan halaman luas yang tertata apik. Namun, ada kesan sepi yang terasa, seolah beberapa rumah di sana mungkin tidak berpenghuni atau sedang kosong. Udara malam itu semakin terasa dingin, dan langkah Irwan terasa semakin mantap saat ia mengikuti petunjuk di aplikasi hingga tiba di belokan gang ketiga seperti yang diarahkan. Ia melirik ponselnya, melihat nama pemesan, tertulis Laras di sana. Irwan tak mengetahui banyak tentang pemesan ini, dan yang ada di benaknya hanya menyelesaikan tugasnya dan kembali pulang. Ia memperhatikan sekitar, memastikan alamat yang tertera sesuai dengan rumah besar yang ada di hadapannya. Rumah itu besar dan megah, namun memberikan kesan sunyi yang cukup mencekam, terlebih karena perumahan ini terlihat begitu sepi. Irwan sempat ragu sejenak, merasa bahwa suasana malam ini terasa sedikit berbeda. Di sekitarnya, tak ada suara lain selain deru mesin motor yang ia matikan begitu sampai di depan gerbang. Rumah itu tampak tertutup rapat, dengan gerbang tinggi yang terkunci,
menambah kesan misterius pada bangunan di depannya. Irwan memutuskan untuk mengetuk pagar besi dengan perlahan, berharap penghuni rumah mendengar suaranya. Ketukan demi ketukan ia lakukan, namun tak ada reaksi apapun dari dalam. Suasana semakin sunyi dan Irwan mulai merasa ragu. Sudah hampir 10 menit ia menunggu di sana tanpa hasil. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Merasa kecewa karena sudah datang dari jauh hanya untuk menemukan rumah yang seolah tidak berpenghuni. Ia pun mencoba menghubungi pemesan melalui ponselnya. Namun panggilan pertama tak terjawab. Irwan menghela napas panjang, lalu mencoba menghubungi lagi. Dengan harapan kali ini panggilannya akan direspons. Setelah 2 kali gagal tersambung, akhirnya di telepon ketiga, terdengar suara di seberang sana. Seorang perempuan dengan suara lembut menyahut, memastikan bahwa Irwan sudah berada di depan rumah. Dengan nada ramah, ia meminta Irwan untuk menunggu sejenak di depan gerbang, dan bahwa ia akan segera keluar untuk mengambil pesanannya. Merasa lega, Irwan menurunkan teleponnya dan bersiap menunggu di depan pagar rumah yang sunyi itu. Beberapa menit berlalu, dan Irwan memperhatikan pintu besar di rumah itu perlahan terbuka. Seorang perempuan muda muncul dari balik pintu, sosoknya terlihat anggun dengan rambut tergerai dan gaun yang berwarna terang. Sekilas, Irwan menaksir usianya mungkin sekitar 22 tahun. Namun, hal yang paling mencolok adalah aroma bunga melati yang tiba-tiba memenuhi udara. Aroma itu sangat tajam, hingga membuat bulu kuduk Irwan merinding seketika. Bau itu begitu menyengat, menciptakan suasana yang sedikit ganjil di malam yang sepi ini. Saat perempuan itu semakin mendekat, Irwan tak bisa menahan keterkejutannya. Dia adalah seorang wanita cantik, dengan senyum tenang yang menghiasi wajahnya. Rasa takut yang sempat muncul langsung menguap begitu melihat kecantikan perempuan tersebut. Dengan sopan, ia menyerahkan kantong berisi pesanan makanan, dan perempuan itu menyambutnya dengan senyum yang tetap sama. Tanpa sepatah kata, perempuan itu menerima makanan tersebut sambil memberikan selembar uang 100.000 kepada Irwan sebagai pembayaran. Namun, Irwan menyadari bahwa ia tidak memiliki uang kecil untuk memberi kembalian. Dengan sedikit canggung, ia mengembalikan uang tersebut dan menjelaskan bahwa sebaiknya ia menerima uang pas saja jika memungkinkan. Perempuan itu tetap tersenyum dan berkata dengan singkat bahwa ia akan masuk ke dalam untuk mengambil uang yang sesuai. Kemudian, ia berbalik sambil membawa pesanan makanan yang Irwan serahkan, lalu masuk kembali ke dalam rumah yang besar dan sunyi itu. Irwan menunggu di luar, tepat di dekat teras kecil yang ada di depan gerbang. Ada kursi kayu sederhana di sana, sehingga ia memutuskan untuk duduk sambil menanti perempuan itu kembali dengan uang kembalian. Semula ia merasa nyaman menunggu, tetapi ketika 5 menit berlalu, perasaannya mulai berubah. 5 menit menjadi 10, lalu 15 menit. Udara malam terasa semakin dingin, dan suasana di sekitar rumah besar itu menjadi semakin sunyi. Hanya terdengar suara angin lembut yang berembus. Irwan mulai merasa gelisah, terlebih karena bau melati yang sebelumnya menyengat kini kembali muncul samar-samar di sekitarnya. Waktu terus berlalu, hingga hampir setengah jam berlalu tanpa tanda-tanda perempuan itu kembali. Irwan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hawa dingin terasa semakin menusuk, merayap hingga ke tulang-tulangnya, dan perasaan tak nyaman perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Bulu kuduk yang sempat hilang saat bertemu dengan perempuan itu kini kembali berdiri, kali ini lebih tajam,
seolah tubuhnya memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa hanya untuk mengambil uang kembalian saja butuh waktu selama ini? Pikir Irwan dengan penuh kebingungan. Irwan mulai merasa cemas. Semakin lama ia menunggu, semakin aneh situasinya. Ia akhirnya memutuskan untuk berteriak, memanggil perempuan yang sebelumnya keluar menyambutnya. Suaranya menggema di antara bangunan-bangunan besar perumahan itu, tetapi tak ada jawaban dari dalam rumah. Pintu gerbang yang tertutup dan kokoh tak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka, meski ia terus menggedornya dengan harapan penghuni di dalam mendengarnya. Waktu berlalu, dan ia merasa semakin tidak nyaman di tempat itu. Teriakannya yang berulang-ulang rupanya menarik perhatian seorang satpam yang sedang berpatroli. Satpam itu mendekat dengan langkah cepat, merasa heran melihat Irwan berdiri di depan rumah yang tampak sunyi. Bagi satpam itu, kehadiran Irwan di sana menimbulkan keanehan, sebab ia tahu rumah itu adalah bangunan kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Penasaran, satpam tersebut akhirnya menyapa Irwan, memanggilnya pelan. "Sini dulu, Mas!" Dengan nada suara yang samar terdengar cemas. Irwan mendekat, merasa sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang datang. Namun, ia langsung merasa ada yang janggal ketika melihat wajah satpam itu. Raut muka satpam itu tampak pucat, dan suaranya bergetar saat berbicara, seolah ada sesuatu yang membuatnya takut. Perlahan, satpam itu menanyakan alasan Irwan berada di sana, sambil berbisik, "Mas, kenapa kok berdiri di rumah yang kosong?" Pertanyaan itu membuat Irwan bingung. Bahkan ia mulai merasa ragu akan apa yang baru saja dialaminya. Dengan nada tegas, Irwan mencoba meyakinkan satpam bahwa rumah itu tidak kosong. Ia menjelaskan bahwa perempuan muda tadi sempat keluar untuk menerima pesanan dan kini sedang mengambil uang kembalian di dalam. Ia juga menyatakan kekhawatirannya karena perempuan itu tak kunjung muncul lagi setelah setengah jam berlalu. "Mungkin ada masalah di dalam, Pak. Kalau bisa, ayo temani saya masuk untuk memastikan," katanya, masih penuh harap agar ada yang mendampinginya. Namun, satpam itu tampak semakin khawatir. Dengan nada hampir berbisik, ia menjelaskan bahwa rumah tersebut gelap dan sudah lama kosong. Irwan mendengarkan dengan perasaan tak menentu, sulit menerima kenyataan yang dikatakan satpam itu, karena penglihatannya sebelumnya begitu jelas dan nyata. Untuk membuktikan ucapannya, satpam mengajak Irwan berjalan ke sisi rumah dan mengintip dari belakang, melalui sebuah gang sempit yang membatasi halaman rumah dengan bangunan di sebelahnya. Sesampainya di halaman belakang, Irwan tertegun melihat pemandangan yang berbeda jauh dari yang ia bayangkan. Tanah di sana dipenuhi oleh ilalang tinggi yang tampak liar dan tidak terurus. Beberapa sarang laba-laba menutupi sudut-sudut dinding yang sudah lapuk, menunjukkan bahwa rumah ini sudah lama dibiarkan terbengkalai. Irwan berdiri mematung, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. "Kok seperti ini, Pak?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar, merasakan gelombang ketakutan menyergap seluruh tubuhnya. Satpam itu mengangguk pelan, menegaskan bahwa ia benar-benar tahu kondisi rumah tersebut karena telah lama menjaga perumahan ini. "Saya sudah lama jaga di sini, Mas. Masa saya mau bohong?" ucap satpam itu sambil menatap Irwan dengan ekspresi yang serius. Melihat keadaan di halaman belakang rumah yang begitu kusam, bulu kuduk Irwan mulai berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ia langsung merasa ingin menjauh dari tempat itu. Keduanya bergegas kembali ke depan,
Tetapi ketika Irwan melihat halaman depan rumah itu, pandangannya kini berubah total. Rumah yang tadinya ia lihat terang dan teratur kini tampak suram dan gelap, sama sekali tidak seperti kesan pertama yang ia rasakan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah yang baru saja dialaminya adalah ilusi, karena kini rumah itu tampak jelas seperti bangunan tua yang tidak terawat, dengan jendela dan pintu yang tertutup rapat, serta halaman yang gelap tanpa cahaya. Satpam tersebut kemudian mengajak Irwan menuju pos penjagaan agar ia bisa menenangkan diri. "Ayo mas, kita ke pos dulu, ngobrol di sana sambil minum supaya nggak panik," ajaknya dengan nada menenangkan, berusaha membimbing Irwan agar sedikit rileks. Irwan yang masih terkejut dengan semua kejadian itu, akhirnya mengikuti langkah satpam itu. Namun dalam hatinya ada satu hal yang mengganjal. Ia kembali teringat makanan yang sudah diberikan kepada perempuan tadi. "Tapi pak, makanan yang saya antarkan sudah dibawa perempuan itu. Kalau benar rumahnya kosong, saya rugi dong," keluh Irwan dengan nada sedikit bingung. Satpam tersebut menggeleng pelan sambil menunjuk ke arah motor Irwan, menunjukkan sesuatu yang membuat Irwan terdiam. Di sana, di gantungan motornya, terlihat kantong makanan yang tadinya ia antar. Pesanan yang ia kira sudah diambil, ternyata masih tergantung dengan rapi. Irwan terpaku sesaat, menatap pesanan makanan yang masih tergantung di motornya. Tubuhnya menggigil, dan perasaan takut yang sebelumnya samar kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar di luar nalar, sebuah pengalaman yang tak mungkin ia abaikan begitu saja. Tanpa banyak bicara, ia segera mengikuti saran satpam untuk pergi ke pos keamanan di pintu masuk perumahan. Dengan tergesa-gesa, ia menghidupkan motor dan mengendarainya bersama satpam menuju pos. Hatinya masih berdebar kencang, dan pikirannya terus berusaha mencerna semua yang baru saja ia alami. Sesampainya di pos, Irwan disambut oleh seorang satpam lain yang tampak prihatin melihat wajahnya yang masih terlihat pucat. Satpam tersebut menyadari situasi ganjil yang dialami Irwan dan dengan ramah menawarkan minuman untuk menenangkannya. Irwan yang saat itu masih tegang menolak kopi yang ditawarkan, namun akhirnya menerima segelas teh hangat yang disiapkan oleh satpam. Sambil menyesap teh, tubuhnya mulai terasa hangat, sedikit meredakan ketegangan di malam yang penuh misteri itu. Setelah beberapa saat, satpam yang pertama mulai menceritakan hal yang lebih mengejutkan. Dengan suara pelan namun serius, ia mengungkapkan bahwa Irwan bukanlah orang pertama yang mengalami kejadian aneh di rumah tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, sudah ada 2 pengemudi ojek online lainnya yang datang dengan maksud mengantar pesanan ke alamat yang sama. Dan mereka pun mengalami hal serupa, mendapati rumah itu kosong dan tak berpenghuni. Awalnya, satpam sendiri merasa bingung. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah menyaksikan kejadian aneh berulang kali, ia mulai menyadari bahwa rumah itu memiliki cerita yang lebih kelam dari yang ia bayangkan. Irwan yang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa rasa ingin tahunya semakin membuncah. Ia bertanya lebih lanjut mengenai rumah tersebut, berharap mendapatkan jawaban yang bisa menjelaskan keanehan yang baru saja ia alami. Satpam itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan cerita. Dengan nada sedih, ia menjelaskan bahwa 4 bulan yang lalu, penghuni rumah tersebut meninggal dunia akibat COVID. Rumah itu dulunya ditempati oleh seorang ibu
bersama anak perempuannya yang bernama Laras. Sang ibu, yang sudah berusia lanjut, tinggal di sana atas permintaan putrinya. Namun, nasib malang menimpa mereka. Laras jatuh sakit dan tidak bertahan, meninggalkan ibunya dalam kesedihan mendalam. Setelah kepergian Laras, sang ibu tidak mampu lagi tinggal sendirian di rumah itu. Akhirnya, ia dibawa oleh salah satu anaknya ke Bandung. Sejak saat itu, rumah besar tersebut dibiarkan kosong, tanpa ada yang merawat atau menempatinya lagi. Cerita ini membuat bulu kuduk Irwan berdiri, terutama ketika ia menyadari bahwa nama pemesan di aplikasinya adalah Laras, nama yang sama dengan putri yang telah meninggal itu. Dengan perasaan cemas, Irwan memperlihatkan aplikasi di ponselnya kepada satpam. Di sana jelas terlihat nama Laras sebagai pemesan dan alamat rumah yang tepat sesuai dengan lokasi tempat ia berada. Satpam yang melihatnya tampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. "Mungkin ini hanya kebetulan, Mas," ujarnya, meskipun nada suaranya mengisyaratkan rasa ketidakpercayaan yang samar. Meskipun berusaha mencari penjelasan logis, keduanya menyadari bahwa peristiwa ini benar-benar melampaui batas logika. Rasa takut Irwan semakin menjadi-jadi saat ia menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata, sebuah fenomena yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Melihat Irwan yang tampak ketakutan, satpam itu mencoba menenangkan hatinya. Dengan lembut, ia menyarankan Irwan untuk melafalkan istighfar dan doa sebelum melanjutkan perjalanan pulang, agar perasaannya kembali tenang dan keberaniannya pulih. "Lebih baik jangan terlalu dipikirkan, Mas," ujarnya dengan bijak. "Perjalanan masih panjang, dan sebaiknya fokus saja pada keselamatan di jalan." Setelah berbicara sejenak dan mendengarkan nasihat dari satpam, Irwan merasa sedikit lebih tenang. Ia menguatkan diri dan mengucapkan terima kasih kepada kedua satpam yang telah membantunya malam itu. Setelah memastikan bahwa pikirannya lebih jernih, Irwan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Setibanya di rumah, Irwan merasa tak sabar untuk menceritakan pengalaman aneh yang baru saja ia alami kepada istrinya. Dengan penuh ekspresi, ia menggambarkan semua kejadian yang dialaminya malam itu, tentang rumah yang ia kira berpenghuni, namun ternyata kosong. Tentang perempuan misterius yang menghilang begitu saja, dan tentang pesanan yang tiba-tiba kembali menggantung di motornya. Namun, bukannya menunjukkan kekhawatiran atau rasa heran, istrinya malah tertawa kecil, seolah tak menganggap serius cerita Irwan. "Mungkin kamu terlalu lelah, Mas, jadi kepikiran hal-hal aneh," ujarnya sambil tersenyum, mencoba menenangkan Irwan. Merasa sedikit lega meski masih bingung, Irwan akhirnya mengikuti saran istrinya untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, Irwan kembali menerima panggilan pesanan pertama hari itu. Anehnya, pesanan hari Jumat ini terasa berbeda. Sejak pagi, orderan terus berdatangan tanpa henti, seolah-olah aplikasi sengaja mengarahkan semua permintaan pada dirinya. Panggilan demi panggilan ia terima, dan sebelum ia sempat beristirahat, sudah ada pesanan baru yang menunggu untuk diambil. Irwan merasa tubuhnya mulai lelah, namun pesanan yang terus berdatangan memberinya semangat luar biasa. Ia merasa seperti diberi rezeki yang berlimpah setelah berjuang keras beberapa waktu terakhir. Mungkin ini berkah dari kerja keras dan kesabaran selama ini, pikirnya dengan perasaan puas. Hari itu, Irwan hampir melupakan kejadian malam sebelumnya.
Saking sibuknya melayani pelanggan, ia tidak punya waktu untuk merenungi apa yang sudah ia alami. Bahkan saat berkumpul dengan teman-teman sesama pengemudi ojek online, Irwan terus-menerus menerima pesanan. Teman-temannya mulai menunjukkan keheranan, bahkan sedikit curiga. Mereka bercanda bahwa Irwan mungkin membawa keberuntungan luar biasa atau punya trik khusus untuk mendapatkan banyak order. Di saat teman-temannya harus menunggu lama untuk menerima pesanan, aplikasi di ponsel Irwan tak henti-hentinya berbunyi. Menjelang sore, Irwan mulai merasa kelelahan. Tubuhnya terasa letih dan ia mulai berpikir untuk menyelesaikan hari kerjanya. Saat itulah ia menerima satu lagi panggilan pesanan. Dengan enggan ia melihat aplikasi dan memutuskan bahwa ini akan menjadi pengiriman terakhirnya. Jika ada panggilan baru, ia sudah berencana untuk melewatkannya atau mungkin mengalihkan pesanan itu kepada rekan-rekannya yang masih menunggu order. Ia pun melirik jam di ponselnya. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Ini yang terakhir. Setelah ini, aku istirahat, gumamnya, berusaha menguatkan diri. Pesanan kali ini lebih besar dari biasanya. Bukan hanya 1 atau 2 makanan, tetapi 5 porsi dari beberapa tempat yang berbeda. Irwan harus berkeliling lebih lama untuk mengambil seluruh pesanan sebelum menuju alamat tujuan. Kantong makanan bergantungan di motornya, memenuhi kedua sisi dengan berbagai jenis hidangan. Sambil tersenyum tipis, Irwan merasa gembira karena pesanan terakhir ini mungkin menjadi tambahan rezeki yang melimpah. Meski lelah, ia tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah semua pesanan siap di motornya, Irwan membuka aplikasi untuk melihat rute tujuan. Dengan mengikuti petunjuk di peta, ia mulai melaju melalui jalan-jalan yang mulai tampak asing baginya. Meskipun menggunakan Maps sebagai panduan, Irwan merasa perjalanan kali ini sedikit lebih lama dari biasanya. Di peta, jarak terlihat cukup dekat, namun kenyataannya hampir setengah jam ia menyusuri jalan-jalan sepi yang dipenuhi gang-gang kecil yang tak ia kenal. Sementara itu, semangat Irwan masih menyala karena banyaknya pesanan yang ia terima hari ini. Ia merasa bahwa kerja kerasnya sejak pagi terbayar dengan penghasilan yang tak ia duga-duga. Terlebih lagi, situasi keuangannya yang sempat menurun akibat PHK membuatnya semakin bersyukur atas rezeki yang datang di hari ini. Meski perasaan tak nyaman sesekali muncul, terutama karena daerah yang ia lewati terasa sunyi dan asing, ia memilih untuk tetap fokus pada peta, mengikuti setiap belokan yang diarahkan oleh aplikasi. Perjalanan membawa Irwan ke sebuah gapura kecil yang tampak tua. Ia sedikit ragu ketika melihat sekeliling, karena jalan yang ia lalui terasa semakin sepi. Tidak ada rumah lain di dekatnya, hanya gang-gang sempit yang sunyi. Ia berhenti sejenak di depan gapura, memandang ke dalam dengan rasa penasaran bercampur heran. Aneh, kok ada orang yang tinggal di daerah terpencil seperti ini? Pikirnya sambil mengamati suasana sekitar. Tapi, karena ia sudah sangat dekat dengan tujuan, ia memilih untuk melanjutkan, berharap segera menyelesaikan pesanan terakhir ini sebelum waktu maghrib tiba. Sambil memasuki area di balik gapura, Irwan mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang mulai muncul. Waktu menunjukkan hampir 5:30 sore, dan langit mulai gelap perlahan. Ia berharap bisa segera mengantar pesanan dan kemudian mencari masjid terdekat untuk menunaikan salat maghrib. Setelah memasuki gapura itu,
Irwan merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Di sekelilingnya tampak deretan rumah kecil yang berjajar di kedua sisi jalan. Tapi semuanya tampak sepi dan tak berpenghuni. Ia melihat pintu dan jendela tertutup rapat, tak ada tanda-tanda kehidupan. Suasana senja yang semakin temaram menambah kesan seram di kawasan itu. Namun Irwan mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimutinya. Dalam pikirannya, ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin saja karena menjelang maghrib, para penghuni sudah berdiam diri di rumah, atau sebagian sudah berada di masjid. Ia kembali menengok layar ponselnya, mengikuti arahan aplikasi yang menunjukkan bahwa ia sudah sangat dekat dengan titik tujuan. Namun, ketika sampai di sebuah gang kecil yang menuju rumah tersebut, ia menyadari bahwa motornya tidak akan bisa melewati jalanan yang sempit itu. Irwan berhenti sejenak, mencari seseorang di sekitar untuk menitipkan motornya, takut jika dibiarkan begitu saja akan dicuri. Tapi, setelah mengamati sekelilingnya, ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sana. Semua rumah tertutup rapat, sunyi, dan tak terlihat adanya aktivitas apapun. Akhirnya, ia memutuskan untuk memarkirkan motornya di salah satu sudut gang, memastikan motornya terkunci dengan aman sebelum membawa kantong-kantong pesanan yang tergantung di kedua tangannya. Irwan kemudian mulai berjalan memasuki gang-gang sempit, berliku-liku, dan semakin dalam ke area yang asing baginya. Ia melewati satu persimpangan, kemudian berbelok di gang kedua, lalu gang ketiga, mengikuti arah peta dengan teliti. Jalanan yang berkelok membuat perjalanan terasa semakin lama dan melelahkan. Sambil membawa semua makanan pesanan, ia berjalan kurang lebih 10 menit hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah yang tampak sederhana dan jauh dari kemewahan. Irwan berdiri di depan rumah tersebut, memeriksa alamat di ponselnya sekali lagi, memastikan bahwa ini adalah tempat yang dituju. Ia mengetuk pintu perlahan sambil mengucapkan salam. Tidak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi, mengetuk lebih keras, namun tetap tak ada respons dari dalam. Baru pada ketukan ketiga, ia mendengar suara yang membalas salamnya, dan tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Di hadapannya, berdiri seorang perempuan muda, dengan wajah yang mengingatkan Irwan pada sosok yang ia temui di rumah besar malam sebelumnya. Irwan terdiam sejenak, bingung dan sedikit terkejut, tetapi perempuan itu hanya tersenyum tipis, seolah tak mengenal Irwan, seraya berkata bahwa ia mungkin salah orang. Irwan merasa pikirannya menjadi kabur, seakan-akan ingatannya tentang kejadian malam sebelumnya mendadak memudar. Senyum ramah perempuan itu membuatnya sedikit rileks. Dan saat ia mempersilakan Irwan masuk, ia pun mengikuti tanpa berpikir panjang. Perempuan itu kemudian membawanya ke ruang tamu dan menghidangkan segelas air untuknya. Irwan yang kehausan setelah perjalanan panjang, dengan senang hati menerima minuman itu. Rasa lelah mulai terasa berat di tubuhnya, seakan energi yang ia miliki sudah terserap habis. Ia meneguk air tersebut, dan begitu cairan dingin itu menyentuh tenggorokannya, rasa kantuk yang luar biasa langsung menyergapnya, mengalahkan segala pikirannya tentang perjalanan dan kewajibannya untuk segera pulang. Kantuk itu begitu kuat, membelenggu kesadarannya tanpa ampun. Mata Irwan terasa berat, dan seiring detik yang berlalu, ia kehilangan daya untuk melawan rasa lelah yang melanda. Tanpa sadar, Irwan tertidur di kursi rumah itu.
tenggelam dalam tidur yang terasa begitu dalam dan tenang. Dalam kantuknya, segala hal terasa hilang. Motornya yang tertinggal di gang depan, istrinya yang mungkin menunggu di rumah, semua lenyap tertelan kantuk yang tidak biasa. Entah berapa lama ia terlelap, tiba-tiba suara azan yang menggema di kejauhan menyadarkannya dari tidur. Irwan tersentak bangun, merasa terkejut dan kebingungan. Ketika matanya mulai terbuka, ia menyadari bahwa suasana di sekitarnya terasa aneh. Rasa kantuk langsung hilang, berganti dengan perasaan ngeri saat ia mendapati dirinya tidak lagi berada di dalam rumah. Ia terkejut mendapati dirinya terbaring di tanah, dikelilingi oleh makam-makam. Ia sadar ia sedang berada di tengah area pemakaman. Irwan membeku, tubuhnya gemetar, dan kesadarannya masih berusaha mencerna situasi yang ia alami. Masih dalam keadaan syok, Irwan meraba saku bajunya dan mendapati ponselnya masih berada di genggaman tangan. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot sekeliling, mencoba memahami di mana tepatnya ia berada. Senter ponselnya menyinari batu-batu nisan yang berjajar rapi di sekitarnya, masing-masing dengan ukiran nama yang mulai memudar dimakan waktu. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin ketika sinar lampu ponselnya terfokus pada sebuah nisan tepat di sampingnya. Nama yang tertera di sana membuatnya membelalak. Tertulis nama Laras di nisan itu, nama yang sama dengan pemesan misterius yang ia temui malam sebelumnya. Rasa takut yang amat sangat menyergapnya. Kakinya terasa kaku, seolah menolak untuk bergerak. Di tengah keheningan malam yang hanya dipecah oleh sisa-sisa gema azan subuh. Perlahan, ia berusaha mengendalikan diri, mencoba berdiri, meskipun lututnya bergetar hebat. Dengan perasaan yang campur aduk, antara ketakutan dan kebingungan, ia menatap nisan itu sekali lagi, menyadari bahwa sosok yang ia temui mungkin bukanlah manusia. Dengan tubuh yang masih bergetar dan kepala terasa berat, Irwan memaksakan diri untuk berjalan keluar dari wilayah makam yang terasa semakin mencekam. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ada bayangan gelap yang berusaha menahannya. Namun, tekadnya untuk meninggalkan tempat itu membuatnya terus berjalan, bahkan ketika ia melewati deretan makam yang membentang, hingga mencapai lokasi di mana ia memarkir motornya. Ketika ia sampai, betapa terkejutnya ia menyadari bahwa motor yang ia parkir juga berada di dekat sebuah kuburan lainnya. Seolah dari awal semua jalan membawanya ke tempat yang penuh misteri ini. Dalam keadaan kacau, Irwan berusaha menenangkan pikirannya dengan terus melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang ia ingat, menguatkan hatinya di setiap langkah. Setiap lantunan ayat memberikan sedikit ketenangan, memandu dirinya untuk keluar dari area pemakaman itu, menjauh dari segala perasaan takut yang kini merayap hingga ke dalam jiwanya. Begitu ia sampai di jalan utama, tanpa berpikir panjang, ia menyalakan motor dengan harapan tidak ada hambatan lagi. Syukurlah, mesinnya menyala dengan lancar, dan Irwan langsung mengarahkan motornya pulang, meninggalkan semua keanehan yang baru saja ia alami. Sesampainya di rumah, perasaan Irwan bercampur aduk. Pengalaman malam itu terus menghantui pikirannya, terbayang kembali di benaknya seakan-akan masih nyata. Ia merasa trauma luar biasa, bahkan ada keinginan dalam hatinya untuk berhenti menjadi pengemudi ojek online. Namun, di sisi lain, ia menyadari bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Istrinya, Lana, yang melihat kondisi Irwan mencoba menenangkannya. Dengan penuh kelembutan, Lana mengingatkannya bahwa
cobaan dan godaan datang dalam berbagai bentuk. Setiap orang yang berusaha mencari nafkah pasti akan diuji, dan ujian Irwan mungkin memang dalam bentuk kejadian mistis seperti ini. Kata-kata Lana yang penuh kasih dan dorongan membuat hati Irwan sedikit tenang, meskipun rasa takut itu belum sepenuhnya sirna. Namun trauma itu masih kuat dalam dirinya, dan Lana merasa suaminya memerlukan dukungan tambahan. Keesokan harinya, Lana mendatangi pamannya, Kang Daud, yang tinggal di kampung sebelah. Ia menceritakan semua yang dialami Irwan, dan meminta Kang Daud untuk datang memberikan nasihat sekaligus bantuan agar Irwan bisa kembali merasa tenang. Kang Daud, yang terkenal sebagai orang yang bijak dan paham hal-hal spiritual, dengan senang hati menerima permintaan Lana dan datang menemui Irwan pada hari itu juga. Saat mendengar cerita Irwan secara langsung, Kang Daud mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menganggukkan kepala, dan mengamati ekspresi Irwan yang masih diselimuti ketakutan. Setelah mendengar semuanya, Kang Daud memberinya nasihat yang penuh keteguhan. Ia mengingatkan Irwan bahwa larut dalam trauma hanya akan melemahkan dirinya sendiri dan menghancurkan semangat yang ia butuhkan untuk bekerja dan menjalankan kewajibannya. Selain itu, Kang Daud mengatakan bahwa mungkin ada energi negatif yang tersimpan dalam tubuh Irwan akibat pengalaman tersebut. Sesuatu yang harus segera dibersihkan, agar ketakutan itu tak lagi menghantuinya. Kang Daud pun memulai ritual sederhana, membersihkan energi negatif dalam diri Irwan dengan teknik-teknik yang sudah ia kuasai. Dengan gerakan yang lembut namun penuh keyakinan, Kang Daud merapalkan doa-doa dan melakukan gerakan putaran di sekitar tubuh Irwan, membimbingnya untuk melepaskan segala energi buruk yang masih menempel di dada dan pikirannya. Irwan merasakan perubahan seiring berlangsungnya ritual itu. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya perlahan menjadi lebih jernih, dan ketakutan yang menghimpit hatinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Setelah selesai, Kang Daud menepuk pundak Irwan sambil tersenyum, memberinya kepercayaan diri untuk melanjutkan hidup tanpa dihantui ketakutan yang tidak perlu. Cahaya di mata Irwan yang sempat memudar kini tampak kembali bersinar, dan ia merasakan ketenangan baru yang mengalir dalam dirinya. Dukungan dari Lana dan nasihat dari Kang Daud berhasil menguatkan kembali tekadnya untuk terus menjalani pekerjaannya, tanpa larut dalam ketakutan dan trauma yang menghalangi langkahnya. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Irwan yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.